Ya, ya, shalom Bu Magdalena. Halo Bu Magdalena. Mic-nya belum dibuka, Pak. Oke. Selamat malam, Bu. Gimana Bu, cucunya sehat? Sehat, sehat. Di rumahnya mamanya yang perempuan kok, Bu. Oh, iya, iya. Dirawat bayinya dirawat situ dulu, nanti kalau sudah 1 bulan baru dibawa pulang ke rumah saya. Oh, Saya boleh cerita sedikit nggak? Ya, boleh, boleh. Kemarin kan sudah kami doa ini Zoom, kami nyoba untuk doa di pinggir jalan gitulah intinya, doa keliling nyoba gitu. Ya, ketika kami pulang tidur, efeknya itu kayak saya itu dihantui oleh masa-masa lalu gitu, diimpeni, ya diintimidasi, yang akhirnya badan saya agak panas gitu. Meriang. Iya, kayak diintimidasi kuasa gelap. Jadi saya nyoba tanya Om, perlu pembentengan apa pelepasan atau gimana? Ya dari Om itu puji Tuhan nanti ya diomongin gitu. Dengan iman aja Pak, kita harus kuat. Amin. Dengan iman aja. Enggak usah pikiri. Yang penting kita semangat, dengan iman kita kuat menghadapi apapun. Ya. Amin. Amin, amin. Ini tadi saya nyoba doa sama-sama sama istri untuk doa pelakan untuk minta Tuhan kekuatan gitu. Ya, ya bagus. Praise the Lord, shalom, selamat malam semuanya. Shalom Pak Jan. Apa kabar? Luar biasa. Ya, Pak Darmawan ya, shalom Pak Darmawan, praise the Lord. Luar biasa ya, semua sudah berkumpul malam hari ini dan kita bisa mulai ya ibadah kita malam ini dan kembali kepada koordinatornya. Oke, ya selamat malam Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Apa kabar malam hari ini? Ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Kami percaya lewat ibadah CLCC pada malam hari ini ada mukjizat, ada lawatan Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan. Percaya apapun masalah kita, kita percaya diimani. Kita harus kuat menghadapi apapun juga. Yang ya, kita yang percaya lambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Selamat malam Pak Punidi, Bu Magda. Selamat malam Bu Sinta, Pak Darmawan, juga Pak John ya. Selamat bertemu kembali lewat ibadah CLCC pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebelumnya kami mau bacakan susunan acara pada malam hari ini untuk hari Senin tanggal 10 Juli. Host saya sendiri Bu Indriani dari Sidoarjo, worship leader beserta pembicara firman Tuhan yaitu PS John Sambunan MA dari Kediri. Doa profetik yang dinaikkan oleh Bapak Darmawan dari Medan dan pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Sinta Nini Sulistiawati dari Kediri dan doa berkat oleh Bapak John Sambunan MA dan selesai. Selamat malam Bu Rosalin. Ya, di sana siang ya, Mas siang. Bu Marta, selamat malam. Tuhan memberkati semua yang ikut Zoom pada malam hari ini. Dan sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, selamat malam Bapak. Selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, puji syukur hanya bagimu Tuhan. Pada malam hari ini, kami semua ikut Zoom dalam keadaan sehat Tuhan. Kami percaya semua ini adalah kebaikan-Mu Tuhan. Karena
kasih kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan berkati ibadah Zoom pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dan kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami Amin. Praise the Lord. Kita tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku masa ku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan aja. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh yeah. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku masa ku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Nyanyikan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Amen. Haleluya. Luar biasa ya. Hati kita tetap percaya bahwa ada mujizat setiap hari dalam hidup kita semua. Amen. Kita akan naikkan pujian berikutnya sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Beli. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari kita katakan sama-sama. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat.
sanggup Aku percaya melakukan apapun. Kau sanggup. Mari kita sembah Aku Tuhan. percaya. Mari jemaat kasih Tuhan, tetap percaya kepada Aku Tuhan kita. percaya. Ini kami apapun. Oh, 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 oh. Kami percaya, kami percaya. Mujizat pasti terjadi. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kaulah segalanya, Kau kekuatan. Amin. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita yang percaya siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ya. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Jonathan Ponidi dari Kota Kediri akan berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pastor telah Yes. diberi kesempatan untuk berdoa sebelum firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Amin. Allah yang bisa melakukan segala apapun kepada kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima Haleluya. kasih Tuhan untuk anugerah Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terutama anugerah keselamatan yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Ya Yesus. Nafas hidup ini adalah kepunyaan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami selalu kesempatan untuk bisa berkumpul kembali. Amin. Untuk selalu bersama-sama memuji, meninggikan Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan dalam ibadah Zoom CLCC ini Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Lawatan Engkau sungguh terjadi Amin. ibadah malam hari ini Tuhan. Kami yang terbeban, kami yang mempunyai sakit penyakit telah dilepaskan, sembuh. Kami yang berbeban berat telah dilepaskan. Ya. Kami dalam persoalan telah diselesaikan Tuhan. Amin dalam nama Yesus. Karena Engkau Tuhan, Engkau menyucikan, melepaskan, membangun kami Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan terus dibangun oleh kebenaran firman Engkau Tuhan, yang akan disampaikan, yang dibentangkan oleh hamba-Mu Ya Yesus. Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati dengan berkat-berkat yang berlimpah, berkat pemahaman yang daripada Engkau Tuhan, sehingga firman yang disampaikan bisa bertumbuh pada kami semua Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Firman itu menjadi kekuatan, menjadi penopang pada hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengar, kami akan sambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa sebelum firman Tuhan yang telah dinaikkan ya oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kota Kediri. Dan saya ucapkan selamat datang buat teman-teman semua. Pak Frans Angki sudah bergabung ya. Kemudian ada Pak Wongtir dari Surabaya, ada Adi Gasa sudah bergabung, Bu Weli Hukubun juga sudah bergabung. Bu Weli, shalom Bu Weli. Shalom Bapak Pendeta. Oke, shalom Pak Wongtir ya Bu Weli. Itu nanti pengumumannya tanggal 12 ya Bu, untuk Aldo.
Benar, Bapak Pendeta. Benar ya? Ya, Soalnya tadi ada polisi dari dulu ikut pendidikan di Papua, dia sekarang pindah di Kediri, dia beritahu begitu. Kita doakan ya, ya. ya. Amin. Oke, Makasih, amin. Bapak Pendeta. Tidak ada doa yang sia-sia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Amin. doa yang engkau naikkan dengan iman, hati yang percaya, itu yang membuat Tuhan meresponi doa-doa saudara dan saya. Katakan amin. Alkitab berkata doa orang benar dengan yakin, dengan iman, dengan percaya. Ya, kata iman, kata yakin, kata percaya. Itu dalam bahasa Yunani disebut sebagai emun, ya. Emun itu artinya kesetiaan. Faithfulness dalam bahasa Inggris adalah orang yang bersungguh-sungguh hati. Saudaraku, dia terus berdoa, dia terus berharap, dia terus percaya, dia terus mengandalkan Tuhan, dia terus ikut Tuhan. Itu orang yang punya emun. Terlihat orang punya emun, ya, kesetiaan itu terlihat sekali, saudaraku. Dan orang-orang seperti ini dia layak menerima mujizat Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya, sama seperti Yesus. Dia terus melakukannya sampai mujizat terjadi. Saya berdoa supaya malam hari ini semua yang datang menerima mujizat. Tidak ada satupun yang tidak terima mujizat. Semua terima mujizat. Amin. Mujizat apa yang saudara perlukan? Mujizat keuangan, mujizat ekonomi, mujizat kesembuhan. Dan masih banyak mujizat yang lain yang Tuhan akan kerjakan, saudaraku. Ya, saya percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya. Katakan amin. Selama engkau percaya, mujizat pasti terjadi. Kecuali kalau engkau tidak percaya, engkau bimbang, engkau ragu, engkau cemas, engkau mulai dalam keadaan sudah mulai tidak lagi mengandalkan Tuhan. Nah, disitulah mujizat akan berhenti. Tuhan masih melakukan mujizat selama engkau percaya. Mujizat itu terjadi karena orang percaya. Katakan amin. Nah, karena itu untuk membangkitkan iman percaya saudara-saudara sekalian, maka setiap hari kita butuh yang namanya firman Tuhan, ya. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Orang Kristen yang setiap hari mendengarkan firman Tuhan sudah bisa dipastikan imannya itu bertumbuh, imannya jadi kuat, imannya jadi hidup, dan iman ini bagaikan magnet yang menarik kuasa Tuhan akan datang dan menempel dalam hidupnya dan mujizat pasti terjadi. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, nah karena itu saya rindu supaya saudara malam hari ini yang sedang dalam pergumulan, ayo kita sama-sama kita buat satu tim doa, ya saudaraku, ya, karena saya percaya hari-hari ini kita berdoa saudaraku, bagian kita itu dan bagian Tuhan adalah melakukan mujizat. Waktu engkau berdoa, berdoalah dengan iman. Waktu engkau berdoa, berdoalah dengan sebuah keyakinan. Waktu engkau berdoa, berdoalah dengan hati yang percaya. Sampai mujizat itu terjadi. Alkitab berkata Elia manusia biasa sama seperti kita. Saudaraku, dia bisa gampang juga dalam keadaan putus asa, bisa juga dalam keadaan lemah, bisa juga dalam keadaan sakit, bisa juga dalam keadaan saudaraku tidak berdaya sebagai manusia. Namun Alkitab berkata, Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, ini yang disebut dengan faithfulness. Faith itu iman, fullness itu penuh dengan kesungguhan. Baru di situ mujizat terjadi. Kalau malam hari ini engkau dan saya ingin mengalami sesuatu yang luar biasa, maka kita perlu naikkan saudaraku, ya, menaikkan saudara bobot kita saudaraku, sehingga kita bisa melihat sesuatu yang besar itu terjadi. Saudara kasih Tuhan, banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Banyak berdoa, banyak mujizat, sedikit berdoa, sedikit mujizat, tidak berdoa, tidak ada mujizat. Amin. Banyak berdoa, banyak pertolongan Tuhan, sedikit berdoa, sedikit pertolongan Tuhan, tidak berdoa, tidak ada pertolongan Tuhan. Jadi semua itu tergantung apa yang engkau lakukan, apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau investasikan, itu akan kembali kepadamu, saudaraku, ya. Seperti kita menabung uang di bank, maka uang itu kita akan nikmati juga, bukan siapa-siapa, tapi kita sendiri yang menikmati. Nah, hari ini kesetiaan saudara dan saya itu sangat berpengaruh sekali tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tuhan hanya memberikan sesuatu kepada orang-orang yang serius. Katakan amin. Kalau orang tidak serius, biasa-biasa saja, ya hasilnya biasa-biasa saja. Tapi kalau engkau serius
maka Tuhan lebih serius lagi. Karena apa yang kau tabur, itulah yang engkau akan tuai. Katakan amin. Jadi saya percaya tidak ada kesetiaan yang mengkhianati hasilnya. Hasilnya selalu adalah yang terbaik. Sebagaimana yang engkau lakukan yang terbaik, engkau menabur yang terbaik, engkau menuai hasil yang terbaik. Kalau engkau menabur benih yang biasa, engkau menabur benih yang buruk, maka engkau juga akan menikmati hasil tuaian yang buruk, saudaraku, ya. Karena itu mari Bapak Ibu kita sadar dan kita perbaiki semua kelemahan, kekurangan kita, saudaraku. Sehingga kita bisa lihat sesuatu yang besar mulai terjadi di dalam kehidupan kita semua. Yang percaya bilang amin. Yang yakin mujizat terjadi, lambaikan tangan bilang, Tuhan saya percaya mulai malam ini mujizat pasti terjadi. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat firman Tuhan malam hari ini, sebuah tema yang diangkat luar biasa, ya. Bapak Ibu sudah melihat undangannya tadi, dan inilah tema yang akan saya sampaikan malam hari ini, sebagaimana dua lagu pujian yang tadi sudah kita nyanyikan, saudaraku, ya, tentang bagaimana kita menjadi orang yang percaya. Haleluya. Tema malam hari ini adalah 3 rahasia mengapa percaya. Mengapa percaya itu penting, saudaraku? Apa yang mendorong saudara percaya, alasan-alasan kenapa saudara percaya itu penting, ya. Mari kita lihat nats bacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dari Kisah Rasul 20 ayat yang ke-21, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan Ibu Rosalin dari Jerman akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Nats bacaan Alkitab hari ini Kisah Para Rasul 20 ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Amin. Apa yang Paulus lakukan, saudaraku? Dia berkata, aku senantiasa. Kata senantiasa itu artinya terus-menerus. Artinya continue, saudaraku, tidak berhenti. Nah, di sini ada kata emun, kesetiaan di sini. Aku senantiasa bersaksi. Dia bersaksi kepada siapa, saudaraku? Dia bersaksi kepada orang-orang Yahudi, umat Tuhan, umat pilihan Allah. Lalu yang kedua, dia bersaksi lagi kepada siapa? Dia bersaksi kepada orang-orang Yunani. Nah, apa beda orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani? Orang-orang Yahudi, mereka percaya mujizat. Mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan, saudaraku, ya. Mereka hidup dalam ketaatan. Sementara orang-orang Yunani, saudaraku, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka memakai rasio mereka memakai akal mereka, saudaraku. Kalau sesuatu yang tidak bisa diterima oleh nalar manusia, tidak bisa diterima oleh rasio manusia, tidak diterima secara akal sehat manusia, mereka tidak bakal percaya. Ya, saudaraku. Contohnya, saudaraku, kalau 2 tambah 5, itu orang Yunani berkata itu adalah 7. Tapi kalau 2 tambah 5, bukan 7, tapi itu bisa jadi 5.000, bisa jadi 10.000, bisa jadi 15.000. Nah, itu hanya bisa dipercaya oleh hati yang percaya. Amin. So, itu yang disebut dengan mujizat, ya. Mujizat itu sesuatu yang dikerjakan Allah di luar rasio manusia, di luar akal sehat manusia. Itu mujizat. 2 tambah 5 bukan 7, tapi 5.000, bisa 10.000, bisa 15.000. Bahkan ada kelebihan dari makanan-makanan yang mereka kumpulkan, itu ada sisa yang berkumpulkan 12 bakul. Tuhan pembuat keajaiban malam ini. Saya berdoa supaya malam hari ini semua mengalami mujizat keajaiban. Katakan amin. Bahkan mujizat ekonomi, mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat. Saya berdoa supaya malam ini engkau bisa melihat mujizat itu. Dan Yesus katakan kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Siapa yang melihat kemuliaan Allah? Yaitu dia yang percaya. Kepada siapa dia percaya? Kepada Tuhan Allah di dalam nama Yesus. Karena apa yang kau percaya itu akan makin kuat di dalam dirimu. Karena apa yang kau percaya itu akan menjadi nyata dalam hidupmu. Karena apa yang kau percaya itu juga yang engkau akan terima dalam nama Yesus. Amin. Sebaliknya kalau kau mulai bimbang, kau mulai ragu, engkau mulai tidak percaya, itu akan melemah dan akan menghilang dari hidupmu, saudaraku. Malam ini saya berdoa supaya apa yang Tuhan katakan pada Marta itu, kita sungguh-sungguh merenungkan bahwa kalau kita percaya, kita lihat kemuliaan Allah. Mungkin hari ini kau lihat keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan lesu, dalam keadaan sepertinya
tidak bisa diharapkan. Tapi selama engkau melihat dengan iman, engkau percaya dengan hati bahwa Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu, maka mujizat masih terjadi. Katakan amin. Katakan mujizat masih terjadi, lambaikan tangan. Bilang mujizat masih terjadi. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, malam hari ini kita akan lihat saudara-saudaraku ya. Hidup itu menjadi indah dengan mujizat. Katakan amin. Dengan apa saudaraku? Dengan mujizat dan keajaiban adalah karena engkau percaya. Amin saudaraku. Kalau engkau percaya, maka hidupmu itu akan menjadi indah dengan mujizat ya. Dan keajaiban. Siapa yang melakukan ini? Tuhan Yesus Kristus. Apa bagian kita? Bagian kita cuma believe. Bagian kita cuma trust, percaya. Ya, mengapa orang harus percaya dan apa alasan dia percaya? Mari kita lihat, adalah karena ini alasannya, saudaraku. Ya, dapat kita akan baca dulu di dalam Injil Yohanes pasal 10 di ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui. 3 rahasia mengapa orang harus percaya. Kata harus ini menunjukkan sesuatu yang wajib, bukan pilihan, saudaraku, ya. Bukan sesuatu yang engkau lagi suka dan tidak suka, tapi ini harus percaya. Dan apa alasan yang kau percaya? Mari kita lihat. Alasan yang pertama mengapa engkau percaya, apa alasannya? Itu bernama yang pertama adalah percaya kepada pribadi. Pribadi siapa? Pribadi Yesus. Bukan pribadi pendeta, bukan pribadi orang-orang hebat, orang-orang terkenal, bukan pribadi siapapun. Tapi engkau percaya kepada pribadi Yesus yang adalah Tuhan dan Raja itu yang melakukan pekerjaan Bapa di sorga. Siapa yang melakukan pekerjaan Bapa di sorga? Pertama adalah Yesus. Dan yang kedua, kita semua orang yang percaya kita melakukan pekerjaan Bapa kita di sorga. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 37. Ya, Yohanes 10 ayat 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Amin. Amin. Artinya Yesus mau bilang begini, hey, kalian ini percaya kepadaku karena aku ini melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku di sorga. Ya, itu artinya seperti itu. Ya, di dalam ayat ini berkata, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepada aku. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan sekedar dia datang, tapi dia punya misi yang mulia. Dia punya tujuan yang jelas, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa di sorga. Yaitu pekerjaan apa, saudaraku? Dia mengerjakan karya keselamatan. Dia rela mati di atas kayu salib, menebus dosamu dan dosaku, menebus kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk sakit penyakit, kutuk-kutuk kelemahan yang engkau dan saya sudah tanggung itu, Yesus sudah menanggung semua di atas kayu salib. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan Bapa di sorga. Bahkan Yesus bilang, aku datang untuk melakukan kehendakmu. Aku datang melakukan untuk pekerjaan-pekerjaan Bapa. Dan Yesus bukan cuma bilang dia melakukannya, tapi kita semua juga melakukannya kalau kita percaya kepada Yesus. Satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 12, Yesus berkata, jikalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Kenapa? Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara kasih Tuhan, jadi orang Kristen itu kita nggak bisa santai. Kita diberikan tugas, diberikan mandat, diberikan saudara-saudaraku suatu perintah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Jadi kita nggak boleh diam, Bapak Ibu sekalian. Karena Allah kita, Allah yang terus bekerja sampai hari ini, dia terus bergerak sampai hari ini. Maka kita semua, Bapak Ibu, perlu terlibat di dalamnya. Kalau engkau tidak terlibat di dalamnya, engkau bakal ketinggalan sesuatu yang Tuhan akan mau kerjakan dalam hidupmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam pergerakan ini. Saudara kasih Tuhan, saya berdoa supaya malam hari ini semua terlibat, ambil bagian di dalamnya. Sebab Tuhan Allah kita, dia bekerja sampai hari ini, saku. Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini, maka aku pun juga bekerja, saudaraku. Ya, dan Rasul Paulus berkata, kesanggupan kami ialah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Bapa kita di sorga. Jadi sebagai orang percaya, orang Kristen, kita punya tanggung jawab. Kita nggak bisa nganggur, saudaraku. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa di sorga. Nah, saya pun sebagai seorang hamba Tuhan, saya terus setiap hari mempersiapkan firman Tuhan ini, saudaraku.
supaya saudara-saudara semua bisa diberikan makanan-makanan yang terus teratur ya. Tidak sampai Bapak Ibu sekalian, saudara lompat saya lompat sini, teratur supaya saudara mendapat makanan yang bergizi saudaraku ya. Supaya untuk pertumbuhan makanan bagi rohanimu, bagi jiwamu, bahkan juga bagi kehidupanmu saudaraku. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi saudara, 3 rahasia mengapa orang percaya. Yang pertama itu percaya kepada siapa? Percaya kepada pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang melakukan pekerjaan Bapa di sorga. Nah ini alasan yang pertama. Lalu kita lihat alasan yang kedua mengapa kita percaya, saudaraku. Yang kedua percaya, dan apa yang kita percaya? Yang kedua kita percaya ya akan pekerjaan-pekerjaan itu yang Yesus kerjakan, yang telah Tuhan Yesus lakukan itu. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 38. Yohanes 10 ayat 38. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Amin. Amin. Jadi yang pertama kita percaya dulu kepada pribadinya Yesus adalah Tuhan Allah kita. Baru yang kedua kita percaya akan pekerjaan-pekerjaannya, saudaraku. Dengan kata lain Yesus mau bilang kepada mereka, kalau memang kalian tidak percaya kepadaku, udah nggak apa-apa. Yang penting kalian percaya saja apa yang aku lakukan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit, yang lapar diberi makan, saudaraku. Bahkan dia melakukan mujizat berjalan di atas air, saudaraku. Itu percaya akan pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi yang kedua, saudaraku, alasan mengapa kita percaya dan apa yang harus kita percaya. Bukan cuma pribadi Tuhan Yesus saja, tapi kita percaya akan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu. Katakan amin. Ini saudaraku, supaya membuat kita makin kuat, makin mantap. Bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan yang menginginkan kita semua untuk percaya akan mujizat itu masih terjadi, saudaraku. Bukan cuma sekedar percaya pribadinya, sumber mujizatnya, tapi kita percaya akan mujizat itu juga yang Tuhan lakukan. Ya, mujizat pertama kali yang Yesus lakukan di dalam pelayanan dia, itu bukan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Bukan juga Tuhan melakukan mujizat untuk memberi makan 5.000 orang. Tapi pertama kali yang dia lakukan, yaitu mujizat di Kana. Yaitu apa, saudaraku? Dia membuat air yang biasa menjadi anggur. Wow, luar biasa. Dalam sebuah acara perayaan pesta pernikahan. Karena pada waktu lagi dalam suasana gembira, tiba-tiba air anggur habis. Dan tuan pesta ketakutan. Dia dalam keadaan grogi, saudaraku. Sementara tamu berdatangan terus, saudaraku. Anggur itu menggambarkan sukacita. Kalau sampai anggur habis, saudaraku, tuan pesta malu, saudaraku. Alkitab berkata, siapa yang percaya pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Katakan amin. Berapa banyak saudara mau malam hari ini Tuhan muliakan kita semua? Lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bukan cuma percaya pada Tuhan, tapi pekerjaan-pekerjaan Yesus itu sendiri. Amin. Lalu kita lihat yang ketiga, alasan mengapa kita percaya, saudaraku. Alasan yang ketiga adalah ini. Bukan cuma pribadinya, bukan cuma pekerjaannya, tapi kuasanya. Yang ketiga kita percaya kepada kuasa Yesus. Sehingga Yesus diluputkan dari tindakan orang-orang jahat yang ingin membunuh dia. Saudara. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-39. Iya, Yohanes 10 ayat 39. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia. Tetapi ia luput dari tangan mereka. Amin. Tetapi ia luput dari tangan mereka meskipun mereka merencanakan hal yang jahat, mau menangkap Yesus, kemudian mau mengeksekusi atau mau menyiksa atau mau membuat Yesus terluka. Yesus itu saat tiba-tiba luput. Ini adalah kuasa Tuhan yang bekerja. Saya percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Malam hari ini saya percaya Tuhan akan memberikan kita mujizat keluputan. Meskipun saudaraku di dalam kehidupan saudara saya ada ancaman-ancaman yang datang, saudaraku. Ada serangan-serangan yang datang, baik itu roh-roh jahat yang ingin mencelakakan saudara saya, ingin menghancurkan kehidupanmu, ingin menghancurkan bisnismu, pekerjaanmu, ekonomimu, keuanganmu, bahkan kesehatanmu. Tuhan akan meluputkan engkau. Katakan amin. Dengan apa? Dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Ingatlah Bapak Ibu sekalian,
pribadi Yesus adalah pribadi yang sangat berkuasa. Dia adalah sumber kuasa itu sendiri yang kita butuhkan. Karena itu kita bukan cuma percaya kepada pribadinya, bukan cuma kita percaya kepada pekerjaannya, tapi kita percaya juga kepada kuasanya. Katakan amin. Dan saya percaya kuasa Tuhan yang membuat kita ada sampai hari ini. Ini adalah kuasa Tuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan juga akan terjadi dan sedang terjadi dan terus terjadi di dalam kehidupan kita semua yang percaya malam ini. Engkau yang datang dengan iman, engkau pulang bawa mujizat, engkau pulang bawa kemenangan, engkau pulang bawa jawaban, engkau pulang bawa kekuatan, engkau pulang bawa pengharapan. Dan pengharapan kepada Allah tidak mengecewakan. Katakan amin. Meskipun situasi, keadaan, mungkin kondisi, keuangan, ekonomi, dan segalanya sudah mengecewakan. Tapi selama engkau menaruh pengharapan pada Tuhan, engkau tidak akan dikecewakan. Manusia pun bisa mengecewakanmu. Tapi seorang pribadi yang bernama Yesus, yang adalah Tuhan dan Raja, tidak akan pernah mengecewakanmu. Katakan amin. Kenapa banyak orang kecewa dalam hidup ini? Karena mereka menaruh pengharapan pada sesuatu yang salah. Mereka menaruh pengharapan pada manusia. Manusia bisa mengecewakanmu, entah suamimu, entah istrimu, entah anakmu, entah orang tuamu, menantumu, atau mertuamu, atau saudara-saudara terdekat, saudara sekandung, saudara sepupu, bisa mengecewakanmu. Bahkan teman pun bisa mengecewakan, bisa mengkhianatimu. Tapi Yesus Kristus Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Katakan amin. Karena kita mau terus berharap pada Tuhan Yesus. Karena dia adalah pribadi yang berkuasa. Amin. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama yang akan kita alami sebagai orang yang menaruh iman pada Tuhan, yang percaya. Ya, lihat ya. Bagi orang percaya pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengakui bahwa Yesus melakukan pekerjaan Bapa di sorga. Ayo katakan sama-sama dengan saya. Yesus melakukan pekerjaan Bapa di sorga. Amin. Dan Bapa di surga. Dan Tuhan ingin juga engkau melakukan pekerjaan Bapa di sorga. Haleluya. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat yang ke-37. Ya, Yohanes 10 ayat 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Amin. Yesus bilang apa? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Amin, saudaraku. Jadi Yesus mau bilang apa? Udah nggak usah percaya kepadaku. Kalau benar-benar aku datang ini, aku nggak berbuat apa-apa. Aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, udah nggak usah percaya kepadaku. Bisa percaya malam hari ini. Semua kita orang percaya pada Yesus. Kita semua mengakui. Katakan mengakui. Mengakuinya bagaimana? Bahwa Yesus melakukan pekerjaan Bapa di sorga. Amin. Dan semua kita juga melakukan pekerjaan Bapa kita di sorga karena kita adalah anak-anaknya. Amin. Mari lambaikan tangan bilang bersama dengan saya. Aku pun juga melakukan pekerjaan Bapakku di sorga. Katakan sama-sama 2, 3. Aku pun juga melakukan pekerjaan Bapakku di sorga. Engkau boleh melakukan pekerjaanmu sehari-hari. Pekerjaanmu sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang pebisnis, sebagai apapun yang kau lakukan dalam hidup ini. Engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah engkau agendakan, tapi jangan pernah abaikan juga pekerjaan Bapa di sorga. Nah, dengarkan ini, saya sampaikan kepada Anda sekalian. Kalau engkau mau diberkati, saudara-saudara, utamakan dulu pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan Bapa di sorga. Anda lihat kenapa Abraham, Ishak, dan Yakub mereka diberkati luar biasa, dan keturunan mereka hari ini diberkati. Karena mereka mencintai pekerjaan Tuhan, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan perintahkan. Saudaraku, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan tidak harus jadi pendeta, saudaraku ya. Seperti saya ini. Kalau semua jadi pendeta, siapa yang akan, saudaraku, menjadi jemaatnya? Jadi apapun tugasmu sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang istri, seorang bapak, saudaraku, seorang suami, kita lakukan pekerjaan-pekerjaan kita, tapi jangan pernah engkau lupa melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa kita di sorga. Saudara kasih Tuhan, Alkitab berkata, terkutuklah orang yang lalai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Artinya Tuhan mau katakan kepada kita sekalian, kalau engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, engkau mendahulukan Tuhan dan kerajaan Allah, maka saya percaya sumber-sumber berkat itu akan terbuka dengan sendirinya. Tanpa engkau minta, tanpa engkau cari, semuanya terbuka kepada saudara saya. Kenapa? Karena engkau mendahulukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Katakan amin.
Saudaraku, itu yang terjadi dalam kehidupan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya berdoa supaya malam hari ini, saudara yang hadir juga seperti malam ini, meskipun engkau belum dijadwal, ya, engkau belum ada jadwal untuk saudara-saudara mengambil bagian dalam pelayanan malam ini. Tapi paling tidak engkau hadir saja seperti ini. Engkau sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa di sorga. Dan ketahuilah, saudaraku, siap-siap berkat dari Tuhan akan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Dan katakan amin. Dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Ini hasil yang pertama. Mari kita lihat hasil yang kedua. Bagi orang yang kepada Tuhan, mengapa dia percaya? Lihat ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu Bapa di dalam Yesus, dan sebaliknya Yesus juga di dalam Bapa. Jadi artinya antara Bapa dan Yesus, mereka ini adalah satu kesatuan, unity, ya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-38. Ya. Yohanes 10 ayat 38, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Amin. Amin. Ada dua hal penting yang dikatakan Yesus di sini, saudaraku. Tujuannya apa? Dari apa yang Yesus katakan? Supaya kamu boleh mengetahui. Katakan mengetahui. Yang tadinya nggak tahu, sekarang jadi tahu. Yang kedua, dan supaya kamu mengerti. Nah, ini lihat, saudaraku. Orang yang bukan cuma tahu saja, tapi dia mengerti, saudaraku. Alias ngeh. Jadi ngomong apapun ngeh, dia ngerti. Tapi kalau orang-orang yang tidak percaya, dia nggak ngerti, saudaraku. Apa yang Tuhan mau, ya? Supaya kamu boleh mengetahui. Dan yang kedua, mengerti. Bahwa mengertinya bagaimana? Bahwa Bapa di dalam aku, di dalam Yesus, dan aku di dalam Bapa. Nah, ini luar biasa, saudaraku. Luar biasa bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ya. Dia tahu, dia mengerti bahwa Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Suatu hari Filipus, murid Yesus, bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup kepada kami. Dan Yesus bilang, Filipus, sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, kamu berjalan bersama dengan aku, kamu kumpul dengan aku, kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan bersama dengan aku, tapi kok kamu masih belum mengerti juga? Yesus berkata, kalau kamu melihat Bapa, itu kamu melihat aku. Kalau kamu melihat aku, itu juga kamu melihat Bapa. Jadi Bapa di dalam Yesus dan Yesus dalam Bapa itu satu. Amin, Bapak Ibu sekalian. Dengan kata lain, Allah yang berinkarnasi, menjelma menjadi manusia, datang ke dalam dunia ini, itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Yesus itu adalah pribadi Allah yang sempurna, luar biasa, ya. Tadi pagi, saudara, Pak Darmawan menyampaikan firman Tuhan itu indah sekali. Suara kasih Tuhan, ya, terambil dalam Injil Yohanes, saudaraku. Itu bagus sekali, Yohanes pasal 3. Dan saudara tadi pagi yang tidak ikut ibadah pagi, Anda rugi sekali, saudaraku, ya. Pak, bagus firman Tuhan disampaikan oleh Pak Darmawan sebelumnya, yaitu Ibu Hana juga menyampaikan. Bapak Ibu, kita datang beribadah seperti ini juga. Kita ini mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Orang tidak setia, engkau tetap setia. Orang tidak melayani, engkau tetap melayani. Maka saya percaya Bapak Ibu, kalau engkau melayani Tuhan, maka siap-siap Tuhan juga akan melayani saudara. Apa yang engkau mau, apa yang engkau kehendaki, apa yang engkau inginkan, Tuhan lakukan kepadamu. Tuhan akan melakukan itu dalam kehidupanmu. Asal engkau tahu menyenangkan hati Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan, saudaraku. Saya berdoa supaya malam ini semua kita bergerak di dalamnya. Nah, ini saya kepingin sekali karena saya lihat banyak teman-teman yang hari ini dalam persoalan pergumulan beban berat. Siapa yang mau tolong kita? Siapa yang mau peduli dengan kita, saudaraku? Tidak ada yang bisa menolong kita sampai kita tahu, kita mengerti bahwa kita butuh Yesus di dalam hidup ini untuk menyelesaikan persoalan kita. Secara akal manusia kita sudah capek, sudah jenuh, kita sudah nggak mampu lagi. Tapi bersama Yesus yang tidak mampu jadi mampu. Amin. Yang tidak bisa jadi bisa. Yang lemah jadi kuat, saudaraku. Nah, karena itu nanti saya ingin sekali kita galakan, saudaraku, pertemuan doa. Dan pertemuan doa ini kita mendoakan teman-teman kita yang dalam persoalan. Baik persoalan sakit, penyakit, keuangan, ekonomi, bisnis, pekerjaan. Nanti kita akan buat itu Bapak Ibu, ya. Terlepas dari ibadah-ibadah kita seperti yang kita lakukan, ya. Baik ibadah pagi jam 4 dan malam jam 7. Nanti kita ambil waktu tersendiri, saudaraku. Antara jam 3 sampai jam 4, ya. Kita berdoa 1 jam. Berdoa syafaat untuk teman-teman kita yang dalam pergumulan, ya saudaraku. Supaya apa? Benar-benar kita bisa fokus di sini.
Ya, kalau ibadah-ibadah yang kita lakukan baik pagi maupun malam ini, ibadah-ibadah yang memang khusus untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran itu penting supaya kita bisa mengerti. Kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Kita nggak ngerti jadi ngerti. Kenapa? Karena kita sudah diajarkan. Kalau kita sudah diajarkan tentang yang benar, maka tanpa disuruh pun, tanpa diminta pun, tanpa didorong-dorong, saudara melakukan sendiri. Beda dengan orang nggak ngerti, orang nggak tahu, saudara harus disuruh-suruh dulu, harus diingatkan dulu, baru dia melakukan. Nah, kita bukan masih kanak-kanak, tapi kita ini dewasa, ya. Kemarin Pak Darmawan bersaksi juga tentang menjadi Kristen kanak-kanak, Kristen bayi, saudaraku. Itu minta apa saja doanya didengar. Tapi ketika mulai bertumbuh, jadi Kristen dewasa, saudaraku, Tuhan bentuk dia di situ. Tuhan bentuk, Tuhan pakai dia menjadi pribadi yang kuat. Kenapa? Karena dia sudah dewasa, suatu ya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mari meningkat. Karena itu Bapak Ibu nanti saudara saya undang untuk saudara bisa ambil bagian. Kalau engkau sadar bahwa engkau dalam hidup ini engkau punya pergumulan, engkau punya beban berat, engkau punya masalah baik secara pribadi, keluarga, ekonomi, kesehatan, saudaraku. Kita kumpul sama-sama ya di waktu tersendiri. Kita akan berdoa bersama-sama, berdoa syafaat sehingga benar-benar ada terobosan, ada keajaiban. Kita minta mujizat-mujizat yang belum pernah engkau dengar, yang belum pernah engkau lihat, yang belum pernah engkau terima sebelumnya. Engkau bisa menerima itu. Katakan amin ya. Banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat, tidak doa, tidak ada berkat ya. Banyak doa, banyak mujizat, sedikit doa, sedikit mujizat, tidak berdoa, tidak ada mujizat, dan seterusnya sebagainya. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, lihat hasilnya. Mengapa orang percaya? Ini dia hasilnya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia pasti diluputkan dari tangan penentang, dari tangan orang-orang yang memusuhi dia. Tuhan meluputkan dia, ya, luar biasa. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 39. Ya, Yohanes 10 ayat 39. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Amin. Amin. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia. Kata sekali lagi berarti peristiwa yang sebelumnya itu sudah pernah terjadi. Makanya diulangi lagi, makanya dikatakan sekali lagi. Mereka mencoba menangkap dia, apa yang terjadi? Apakah mereka bisa menangkap? Tidak bisa karena belum waktunya. Tetapi ia luput dari tangan mereka. Nah, Tuhan akan melepaskan kau dari tangan-tangan jahil, dari tangan-tangan yang jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menghancurkan kehidupanmu, menghancurkan keluargamu, menghancurkan bahkan bisnismu, keuanganmu, ekonomimu. Tuhan akan meluputkan engkau dari semuanya itu. Bagaimana Tuhan bisa melakukan itu? Saudara, lakukan bagianmu, yaitu apa? Berdoa supaya Tuhan luputkan saudara. Berdoa, ketika kau berdoa, baru di situ Tuhan mendengar doamu. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan buat kita semua. Kita ini adalah agen-agen daripada kerajaan sorga. Kita ini adalah penyalur kuasa Tuhan. Jadi waktu engkau berdoa kepada si A yang sakit, engkau walaupun engkau sendiri dalam keadaan tubuh yang sakit, waktu engkau berdoa minta kesembuhan bagi si A yang sakit, maka ketika Tuhan mendengar doamu, dia alirkan aliran kesembuhan, aliran kuasa Tuhan pada si A. Pertama-tama sebelum si A alami kuasa Tuhan, engkau alami dulu. Amin, saudaraku. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, saudaraku, dia waktu itu Tuhan pakai dia untuk mendoakan orang-orang sakit. Meskipun waktu dia sadar dalam tubuhnya itu ada banyak penyakit. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya kok tidak pernah sakit? Dan Tuhan bilang, aku tahu dalam tubuhmu banyak penyakit. Namun waktu engkau berdoa, engkau minta kesembuhan bagi orang-orang sakit yang kau doakan itu, ketika aku mendengar doamu, dan saat aku mengalirkan kuasaku, mengalir kepada orang-orang sakit yang kau doakan, pertama-tama engkau terlebih dahulu mengalami mujizat kesembuhan itu. Saudara, Tuhan pada orang itu tinggi besar, gemuk satu ya. Dalam tubuhnya itu ada banyak penyakit, tapi Tuhan sembuhkan dia. Kenapa rahasianya? Karena dia peduli, dia berdoa bagi orang-orang sakit. Nah, hari ini mari saudara-saudara, saya undang Bapak Ibu yang dalam persoalan masalah penyakit, masalah keuangan, ekonomi, kita berdoa yang sama kepada saudara-saudara kita yang sama. Karena apa yang engkau tabur, itu juga yang engkau tuai ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita siapkan waktu 1 jam saja. Kita naikkan satu pujian, lalu kemudian kita ada sedikit firman Tuhan, ya, singkat saja. Lalu kita mulai masuk dalam doa-doa syafaat. Supaya kita lihat benar-benar ada jawaban demi jawaban, terobosan-terobosan ajaib terjadi. Oke, kita akan berdoa buat firman Tuhan ini, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa buat firman Tuhan ini. Baik, Pak Jan, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan.
bahwa kami telah memuji nama-Mu, telah mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Tanamkanlah firman itu dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami terluput dari segala penyakit-penyakit di dalam tubuh kami ya Bapa. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami yang berada saat ini, yang sedang memuji dan membesarkan nama-Mu ini ya Tuhan Yesus, kami telah sembuh oleh jamaah-Mu ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan bagi kami. Akan firman-Mu ya Tuhan, biarlah cinta kasih-Mu selalu menyertai dan menghidupkan kami hari lepas hari ya Bapa. Bapa memberkati dan urapi PS John Sarbunan Tuhan Yesus, agar dia tetap setia memberikan firman-Mu yang hidup ini kepada kami semua Tuhan, yang haus akan firman-Mu ini ya Bapa. Perbaharui hidup kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami telah sembuh dari sakit penyakit kami semua Tuhan. Kami telah sembuh dari segala urapan-Mu ya Bapa. Ya, Bapa Yesus. surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain Tuhan. Bapa berkati kami. Sertai kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam ketiduran kami ya Bapa. Berkati kami sebelum kami tidur ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan malam ini. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Kembali pada host kita malam hari ini. Gak kedengaran Bu suaranya Bu. Ya, kenapa? Bentar Pak. Halo ya. Ya, oke, sudah bisa. Sip. Suaranya udah bisa Pak John. Bisa, oke. Ya. Oke. Ada Pak Angki dan juga Pak Ponidi yang telah mendoakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati. Tetap sehat, semangat untuk mencari Tuhan, jeripayanya tidak sia-sia. Dan terima kasih kepada Bu Rosalin yang telah membantu Bapak John untuk membacakan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Bu Rosalin, sehat selalu, diberkati Tuhan bersama Pak Buluri dan keluarga. Ya, terima kasih kepada hambanya yang setia PS John Sambunan MA yang telah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak John, sehat selalu, semangat ya. Memang ya, kita itu percaya akan pribadi Yesus yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, dan kita harus percaya dengan pekerjaan Tuhan Yesus, karena kita tahu ya, semua dari Tuhan, itu semua pekerjaan Tuhan. Mujizat apapun terjadi itu semua ya dari Tuhan semua. Dan kita percaya bahwa kita percaya apapun Pak Ponidi yang dilakukan tadi, Pak Ponidi curhat sama saya ya, jangan takut. Tuhan, kalau kita percaya, diimani, Tuhan akan meluputkan orang-orang yang jahat, yang menghantui kita ya. Itu karena saya harus berikan dia semangat, biar Pak Ponidi semangat untuk mencari Tuhan. Jangan takut Pak, apapun Pak. Dengan hal-hal yang jahat jangan takut ya. Sebelumnya saya mau bicara tentang hal-hal yang jahat itu. Dulu saya beli rumah ini, sebelum saya beli rumah ini sudah ditawar orang 700 juta dikasihkan. Setelah orangnya lihat masuk ke kamar-kamar, dia kelihatan ada orang laki di kamar depan ini, kamar tamu. Akhirnya dia batalkan rumah ini, sehingga rumah ini nggak laku, terjual lama. Saya mungkin ada setengah tahun mungkin ya, saya cari rumah ini, harganya malah dikasihkan saya, waktu itu saya tawar 600, terus saya nambah IMB hampir 650, seperti itu dikasihkan sama saya bilang, itu
yang beli bukan orang lain, saya tetangga sendiri. Jadi saya itu beli rumah ini beda 1 gang, 2 gang ya Pak John? Iya 2 gang, nggak jauh. Tapi saya nggak takut. Tadi Pak Ponidi curhat, ada anak saya di sini, si Riki. Dia bilang, aku loh mah nggak takut sama setan. Terus saya bilang gitu, ya Ki, kamu kalau ada setan yang menghantui kamu, jangan takut. Sebut darah Yesus. Ya. Dulu anak saya yang Ita Pak John, waktu di asrama, temannya takut. Dia itu tidur, ada yang niup di telinganya, ditiup-tiup, dia sebut darah Yesus, dia bilang gitu. Dia nggak takut. Jangan takut Pak Ponidi, ya. Kita itu jangan takut sama setan. Setan lebih kuat sama kita, harus lebih kuat karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Ya. Amin. Ya, praise the Lord. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Jonathan Ponidi bersama dengan istrinya Bu Magdalena ini doakan kami, karena saya ada punya misi ya untuk turun ke jalan-jalan menjangkau orang-orang yang bagus Pak John. Ya, orang-orang kaum marginal ya. Orang-orang yang benar-benar mereka terganggu jiwanya, mereka terikat roh jahat ya. Doakan kita akan melayani mereka. Bahkan juga orang-orang yang di bantaran sungai, doakan supaya kita juga bisa melayani mereka ya, bisa mengunjungi mereka dan kita bisa memenangkan jiwa mereka. Ya, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Ya, kalau sendiri nggak bisa. Ya. Ini pekerjaan Tuhan Bapak Ibu, karena itu saya mohon dukungan doanya dari teman-teman sekalian, karena kita ingin sekali berbuat sesuatu bagi sesama ya. Bukan cuma doa, tapi kita juga bergerak, saudaraku. Ya mungkin kalau mereka seperti orang-orang para pemulung ya, orang-orang yang di bantaran sungai, kita apakah memberikan mereka 1 bungkus nasi bungkus, itu mereka sudah bersyukur sekali ya. Kita memberikan mereka sentuhan-sentuhan kasih Tuhan. Doakan saudaraku, sehingga Pak Yonatan Ponidi bersama Ibu Magdalena ini, jadi saya rindu juga nanti akan bersama-sama dengan saya, kami akan turun. Ya memang kami sudah melakukan ini beberapa waktu yang lalu. Cuma dengan berjalannya waktu kami belum melakukan ini lagi. Nah, doakan supaya semua bisa berjalan lancar ya. Puji Tuhan. Itu saja saudaraku. Tadi Pak Yonatan Ponidi juga cerita bahwa dia dapat serangan setelah pulang dari gereja. Dia pergi ke alun-alun berdoa di situ dan dia merasakan badannya itu dalam keadaan panas dingin ya. Saya bilang, oke, kamu gak usah takut. Kuasa Tuhan lebih besar. Jadi itu memang kita perlu doa peperangan rohani ya. Sebelum kita adakan peperangan rohani, kita berdoa untuk bungkus keluarga kita dengan kuasa darah Yesus. Jadi ketika kita menyerang roh-roh jahat dalam doa peperangan, serangan balik itu tidak akan menimpa kita dan keluarga. Yang jelas kita pasti menang dalam peperangan rohani ya, saudaraku. Dan saya yakin Tuhan akan bertindak, Tuhan akan melakukan sesuatu bagi saudara sekalian yang mau terlibat di dalamnya. Nah, Pak Darmawan kemarin juga menginjili temannya ya. Kita doakan juga Pak Darmawan dan Bu Hana di Medan, Tuhan pakai mereka untuk menangkan jiwa-jiwa di sana. Dan kemarin mereka telepon saya dan saya doa ya lewat telepon untuk temannya itu. Kita doakan supaya nanti dalam beberapa waktu ini temannya Pak Darmawan bisa join, bisa gabung bersama dengan kita di ibadah Zoom ya. Nah, kita semua melakukan itu. Jadi jangan ada yang diam, semua bergerak dalam penginjilan. Bergerak dalam penginjilan, beritakan Injil ya, supaya banyak orang bisa diselamatkan Tuhan. Amin. Jadi Injil bisa kita beritakan lewat doa, kita doakan mereka, kemudian yang kedua kita terjun, kita turun ke lapangan. Nah, yang di lapangan ini perlu disupport Bapak Ibu sekalian ya. Disupport juga dengan apa yang bisa engkau lakukan. Lakukan itu saudara. Sehingga benar-benar banyak jiwa bisa diselamatkan ya. Oke, baik, Tuhan berkati kita sekalian dan kembali kepada koordinator kita malam ini. Host kita, Bu Yani, dipersilakan. Nah, intinya kita harus kuat menghadapi apapun ya, Pak Ponidi. Kita jangan kalah sama roh-roh jahat itu ya. Ya. Amin. Kita itu umat pemenang. Kita harus jadilah umat pemenang dan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan disenangkan, pasti apa yang kita minta pasti Tuhan sediakan. Itu kami percaya ya. Apapun kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan selalu sediakan buat kita. Tidak mungkin umatnya
umat kesayangan kekurangan. Karena kita banyak doa, banyak berkat. Itu Pak Jan ya. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Jan. Firman biasa pada malam hari ini. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Jan sekeluarga. Selanjutnya yaitu doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Darmawan dari Medan. Kami persilakan Pak Darmawan. Oke. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Pastor. Salam Pastor. Shalom Pak Darmawan. Mari kita dengan hati yang penuh dengan kerendahan hati, kita naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesuslah adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Amin. Amin. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan pembangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai pada Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH di Kota Medan. Memberkati Pak Darmawan. Terima kasih Pastor. Ya, salam buat Bu Ana ya. Ya, terima kasih Pastor. Ya, terima kasih Pak Darmawan yang menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Pak Darmawan. Semangat, sehat selalu, diberkati Tuhan. Dan selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Sinta Nini Sulistiawati dari Kediri. Kami persilakan Bu Sinta. Halo Pak Jan, Bu Sinta. Ya, oke. Mungkin saya wakilkan aja ya. Ya. Oke. Pengumuman info gereja CLCC. Ya. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6 berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor rekening 0813-3069-2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom CLCC pagi lebih menyegarkan. Mulai pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat
Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel atas nama Sinta Ninik dengan memberikan like, saudara kasih tanda jempol ya, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian komen dan share ke yang lain. Bagikan ya untuk yang info ibadah kita yang sudah direkam ini, bagikan kepada yang lain. Selanjutnya spesial happy birthday Juli 2023. PS John Sarbunan, MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Hari ini ulang tahun dari anak Candy dan Ibu Ingrid ya. Oke, kita akan doakan mereka hari ini tidak sempat hadir, mungkin mereka lagi acara ya bersama keluarganya. Lalu kemudian tanggal 18 ulang tahun Ibu Lydia Eka, tanggal 21 Ibu Tini Chandra di Lasem, ibunya Ibu Indriani. Kemudian tanggal 24 ulang tahun gereja kita ya CLCC, kita semua hadir untuk merayakan acara ini ya bersama-sama. Dan nanti tanggal 29 Juli 2023 ini ulang tahun pernikahan Bapak Bruri Tiko Alo dan Ibu Rosalin Suma. Hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-57. Saya ingat pernikahan mereka yang ke-50, pesta emas itu saya yang pimpin acaranya dan luar biasa acara di Surabaya begitu luar biasa, meriah sekali ya saudaraku. Itu 7 tahun yang lalu saudaraku ya. Tanpa terasa Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan tahun ini mereka merayakan ke-57 ini satu anugerah Tuhan saudaraku ya. Oke, kita doakan semuanya. Lalu siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta di nomor yang tertera. Dan demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Terima kasih Bapak John yang mewakili istri yang tercinta, Sinta. Tuhan Yesus memberkati Pak John. Sehat selalu, semangat bersama Sinta dan keluarga. Dan terima kasih pada hari ini ibadah sudah selesai. Itu karena Tuhan Yesus baik dan sangat baik atas kerjasamanya, sehingga ibadah bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Rosalin, Bu Ratna Marlina. Terima kasih, Tuhan memberkati, sehat selalu. Pak Ponidi, Bu Magdalena, Pak Darmawan, Pak Angki, juga Pak Wontir, Gasa, Bu Lea, Bu Eli, ya. Tuhan berkati, Bu Marta, sehat selalu, ya Bu Sinta, Cindy Jem, ya Tuhan berkati semuanya. Kami percaya lewat ibadah CLCC ada mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan. Luar biasa ya Tuhan itu ya. Memang kita kalau ikut Tuhan itu jangan setengah-setengah. Harus ikut sepenuhnya sama Tuhan ya. Kalau kita ikut Tuhan itu apapun terjadi, permasalahan apapun terjadi, serahkan sama Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara ya. Terima kasih Pak John. Kemarin luar biasa ya. Istrinya Riki setelah melahirkan, besoknya suruh pulang. Biasanya operasi itu mestinya hari ini pulang. Kemarin tuh Jumat melahirkan, Sabtu sudah boleh pulang. Dokternya bilang gini, wah anaknya sehat sekali, mamanya juga sehat, boleh pulang. Luar biasa ya. Tuhan itu kalau mendengar doa-doa kita itu luar biasa ya. Saya sampai heran sama anaknya Riki. Kemarin tuh matanya itu bisa lihat lirik-lirik gini lucu. Terus saya bilang, wah anak ini. Terus saya kasih tanda salib.
di dahinya. Tuhan berkati kamu, saya bilang gitu. Waktu lahir itu tunjukkan saya kasih tanda salib ya. Memang Tuhan itu luar biasa ya, menolong kita ya. Ricky sampai senang sekali. Lucu kan mah, anaknya tadi dibawa ke dokter anak ya. Atas doa-doanya semuanya. Tuhan Yesus memberkati, dan besok kita ketemu lagi pada link yang sama pada pukul 4 pagi. Dan selanjutnya doa berkat saya kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilahkan Pak John. Oke, Bapak Ibu yang mau didoakan, silakan bisa mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor, dan saya akan berdoa bagi saudara-saudara sekalian. Malam hari ini, Pak Darmawan, buka tanganmu sekarang. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Aku berkata hari ini, imanmu berkata bahwa engkau adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus. Tuhan sudah melihat apa yang ada di dalam hati, pikiran, dan hidupmu. Jangan takut. Alkitab berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tuhan memberkati orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, ingatlah berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Dan Alkitab berkata ada berkat di atas kepala orang benar. Dalam nama Yesus, hari ini pastikan ada berkat Tuhan di atas kepalamu. Dalam nama Yesus. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Belajar mengasihi Tuhan, dan ketahuilah, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Aku berkata hari ini, kesehatanmu, keuanganmu, ekonomi, bisnismu, karirmu, diberkati Tuhan. Pulih dalam nama Yesus. Roda keuangan, perputaran makin cepat bergerak dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Sesuatu yang ajaib sedang menghampirimu. Sesuatu yang ajaib sedang terjadi hari ini. Tuhan sedang menjamah engkau. Tuhan sedang menjamah kesehatan tubuhmu. Tuhan sedang menjamah keuanganmu. Tuhan sedang menjamah ekonomimu di dalam nama Yesus. Mujizat-mujizat keuangan masih terjadi hari ini. Berkata, Tuhan membuat engkau bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang. Membuat engkau naik, tidak akan turun, berhasil, tidak gagal, menang, tidak kalah, beruntung, tidak rugi, mengalami kemunculan, bukan kemalangan. Tuhan hadir semua, melalang pelahap, melalang pengelip, melalang pelompat. Dalam nama Yesus, roh kebangkrutan, roh kerugian, dikatakan dalam nama Yesus. Tuhan meluputkan engkau dari orang-orang jahat. Tetap percaya bahwa engkau di tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup pintu itu. Kalau Tuhan sudah mengangkat engkau, tidak ada seorang pun yang bisa menurunkan itu. Jangan takut. Tuhan akan pakai engkau berjalan dalam kuasa Tuhan. Tetap percaya saja, tetap percaya. Engkau akan lihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, persoalan-persoalan yang terjadi hari-hari ini hanyalah sementara. Itu akan membuat engkau naik ke level yang lebih tinggi lagi. Dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan akan membuat engkau terbang tinggi seperti Raja Wali. Berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Tuhan sumber kekuatanmu. Tuhan sumber segala sumber yang kau butuhkan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu atas Pak Darmawan. Dalam nama Yesus. Engkau akan lihat sesuatu yang ajaib dalam beberapa waktu ini. Mulai terjadi dalam nama Yesus. Engkau akan lihat keajaiban demi keajaiban akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Bahkan hatimu saat ini. Jangan biarkan imanmu tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu. Berkati Pak Darmawan bersama dengan Ibu Hanifah, persiapan pernikahan mereka di bulan Desember pada tanggal 2. Tuhan akan kerjakan mujizat keajaiban dalam pernikahan mereka ini. Tuhan menguduskan engkau bersama Ibu Hananova dalam roh dan kebenaran dalam nama Yesus. Tuhan mencukupi segala sesuatu, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Terima itu dalam nama Yesus, dan ini akan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Hari Tuhan berkati juga Pak Frans Angki dalam nama Yesus. Tuhan melihat segala yang ada di dalam hati dan hidupmu. Tuhan tahu sebagai seorang kepala keluarga, seorang suami, seorang kakek. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tuhan tahu apa yang kau perlukan hari-hari ini. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah
dan dia akan bertindak. Kalau Tuhan sudah bertindak, maka persoalan-persoalan belum terselesaikan, semuanya terselesaikan di dalam nama Yesus. Hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin bagimu. Tuhan akan melakukan keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan. Tuhan akan membuat terobosan-terobosan ajaib dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam pekerjaanmu. Dalam nama Yesus, tetap percaya, kuatkan hatimu bersama dengan Tuhan. Tuhan bawa engkau bergerak dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Dari ketidakpastian engkau mencapai kepastian di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang kuat sedang pegang engkau saat ini dan membawa engkau berjalan bersama dengan Dia dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih tinggi lagi di dalam nama Yesus. Terima malam ini. Kuasa Tuhan sedang terjadi atas hidupmu, atas istrimu, Ibu Selvi, disembuhkan, dipulihkan kesehatannya dalam nama Yesus. Sehingga kau tidak takluk kepada kelemahan dan penyakit apapun dalam nama Yesus. Memberkati Pak Frans Angki bersama istri, semua anak-anak dan cucu, berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Untuk Pak Wongtir dan Ibu Ingrid, didoakan malam hari ini. Kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan tak terbatas hari ini. Dalam nama Yesus, percaya hari ini, Tuhan pulihkan kesehatanmu, ekonomimu, keuanganmu. Bahkan juga pekerjaan anak mantu cucumu dipulihkan dalam nama Yesus. Membuat mereka semua beruntung, berhasil, bertambah-tambah. Memberi engkau masa depan yang penuh harapan bersama dengan semua keluarga besarnya. Engkau akan melihat kebahagiaan semua anak mantu cucu dalam nama Yesus. Memberikan masa depan yang penuh harapan bagi Pak Wongtir dan Ibu. Dan kami percaya kesehatan Pak Wongtir hari ini sudah disembuhkan Tuhan. Makasih untuk Pak Jonathan Ponidi dan Ibu Magdalena dalam nama Yesus. Kalian ada dalam rencana Tuhan dan rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Tuhan persiapkan engkau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam nama Yesus. Tuhan akan bawa engkau pada satu dimensi roh yang lebih tinggi lagi. Tuhan akan memperbesar kapasitasmu di dalam nama Yesus. Sehingga kau melihat Tuhan lebih besar segala persoalan yang kau alami. Dalam nama Yesus, jangan takut. Tuhan sedang membawa engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan melewati setiap persoalan pergumulan, semua badai hidup akan berlalu satu persatu. Tuhan apakah engkau luar biasa, ada belas kasihan Tuhan yang mengalir di dalam hati dan hidupmu. Untuk kau bawa kepada orang-orang yang kau kasihi, orang-orang yang kau jumpai, engkau akan mengatakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Dan pakai Oh Tuhan, Magdalena dan Pak Jonathan pun ini menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tuhan mencukupi semua kebutuhanmu dan Tuhan akan membuat terobosan-terobosan ajaib akan terjadi di dalam kehidupanmu, keluargamu, anakmu yang sudah beralih pada keyakinan yang lain. Dia akan kembali kepada Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Kami berdoa juga untuk Ibu Rosalin bersama Pak Bruni yang ada di Jerman. Dalam nama Yesus, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu sampai masa tua dan putih rambutmu. Tuhan katakan, aku menggendong kamu di dalam nama Yesus. Tuhan akan menuntun langkah-langkahmu bersama dengan Tuhan. Kau berjalan makin hari makin kuat, tidak akan lemah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru dalam nama Yesus. Tuhan, kami doakan juga untuk rencana, ya Tuhan, untuk ditangani oleh dokter secara medis. Kami doakan supaya apa yang sudah Engkau kerjakan untuk Pak Bruri di waktu kemarin, Tuhan Kau lakukan juga bagi Ibu Rosalin. Percaya kuasa Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati Engkau bersama dengan semua anak mantu cucumu. Tuhan berkati Ibu Sandra, Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan pulihkan memorinya, saraf-sarafnya dipulihkan dalam nama Yesus. Dia bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa berkomunikasi dengan baik. Terima dalam nama Yesus. Bahkan rencana untuk datang ke Indonesia, Tuhan sertai, Tuhan sediakan semuanya. Butuhkan, Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan dalam nama Yesus. Keuangan-keuangan yang belum, oh Tuhan, terbayarkan kepada mereka, kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan buat lancar, Tuhan buat mudah, semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan. Apa yang sudah dicuri, diambil oleh musuh, Tuhan kembalikan ke dalam kehidupan Pak Bruni dan Bu Rosalin. Sehingga mereka bisa menikmati apa yang menjadi bagian mereka. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Untuk Ibu Indriani, Tuhan berikan engkau kekuatan, kemampuan, pertolongan bersama dengan semua anak mantu cucumu. Untuk ibumu, Tuhan berikan kesehatan. Ibu Tini Lasem yang juga berulang tahun. Bulan ini Pak Bruni dan Bu Rosalin berulang tahun yang ke-57 pernikahan. Tuhan berkati, semakin cinta Tuhan, semakin mencintai pasangannya dalam nama Yesus. Memberkati keluarga Pak Bruni, berkati keluarga Bu Indriani, memberkati semua anak mantu cucunya dalam nama Yesus. Dan juga sembuhkan ya Tuhan Yesus Riko, kasihani dia dan selamatkan dia bersama dengan istri anaknya, kembalikan dia ke jalan yang benar dalam nama Yesus.
Kami doakan juga ya Tuhan untuk semua anak-anaknya, baik kita, baik Ricky, baik juga yang sudah mendapatkan, oh Tuhan, anak, kami bersyukur. Dan juga untuk pernikahan, oh Tuhan, Feli, tahun depan kami doakan Christian pun Tuhan sudah sembuhkan dia. Terima kasih untuk Male, kami serahkan Tuhan yang sembuhkan dia. Terpuji-pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, pakai mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan. Haleluya. Untuk Ibu Ratna Marlina yang ada di kota Pekanbaru, Ibu hari ini terima dalam nama Yesus, terima. Kuasa Tuhan sedang menjamah engkau malam ini. Kuasa Tuhan sedang memulihkan engkau, kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Terima. Aku berkata mulai hari ini tidak ada lagi gangguan-gangguan, serangan-serangan roh jahat yang mengintimidasi engkau sehingga engkau takut dalam nama Yesus. Jangan takut, Tuhan berkata, jangan takut. Tuhanlah perlindunganmu, Tuhanlah benteng hidupmu, Tuhanlah perisaimu. Tidak ada tangan-tangan jahil atau tidak ada gangguan roh jahat lagi yang bisa menyentuh, bahkan mengganggu dan masuk untuk membuat engkau tidak bisa tenang dalam nama Yesus. Tuhan berikan engkau damai sejahtera hari ini. Dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Melindungi engkau seperti biji matanya sendiri bersama dengan semua anak mantu cucumu di kota Pekanbaru. Berkati Bu Ratna Marlina dalam nama Yesus. Berkati mereka semua. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Dan persiapan Ibu Ratna Marlina akan tur ke Yerusalem. Tuhan sediakan semuanya dalam nama Yesus. Untuk rumah orang tuanya yang hendak dijual, kami doakan Tuhan sudah kirimkan pembelian terbaik dengan harga yang sangat memuaskan. Sepakatan di antara kakak beradik semuanya kompak, satu hati, satu kata, dan mereka semua ya Tuhan akan menikmati hasilnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, mudahkan, Tuhan lancarkan semuanya di dalam nama Yesus. Untuk adik Gasa, kami doakan dia bersama orang tuanya, Tuhan pulihkan engkau dalam nama Yesus. Tuhan berkati engkau, Tuhan berkati juga Bulea Siwalete bersama adik Michael. Berkati mereka saat ini. Apa yang kau butuhkan Tuhan sudah disediakan, Tuhan sudah cukupkan semuanya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami doakan juga untuk Ibu Beli Hukubun dalam nama Yesus. Ibu Beli, mari dengarkan ini. Bahwa Tuhan mendengarkan doa orang berseru kepada Tuhan siang dan malam. Dalam nama Yesus, doa-doa yang kau naikkan di hadapan Tuhan sudah mendapatkan tanggapan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, hari ini Tuhan sedang bukakan pintu-pintu mujizat, pintu-pintu keajaiban terjadi dalam kehidupanmu. Pintu mujizat, pintu kesembuhan sudah terbuka dan mengalir aliran kuasa Tuhan atas tubuhmu. Tubuhmu sehat, tubuhmu pulih dalam nama Yesus. Tuhan berkati Arsenio, kami berkata hari ini engkau Arsenio sehat, pulih dalam nama Yesus. Bicara lancar, bicara dengan jelas dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami doakan juga untuk Aldo yang juga ya Tuhan Yesus dia diterima, ya kami doakan untuk tanggal 12 mendatang ini kami percaya dia akan diterima. Terima kasih juga Tuhan sudah sembuhkan, pulihkan dan berkati studinya. Terima kasih untuk kesehatan Bu Weli, kami doakan Tuhan sudah pulihkan kesehatan Bu Weli dan juga sudah pulihkan kesehatan Ibu Marta di Kediri dalam nama Yesus. Tuhan berkati engkau Bu Marta bersama dengan anak dan cucu-cucumu, Tuhan berkati mereka, dan Tuhan adalah penopang hidupmu. Jangan takut, jangan susah hatimu, engkau ada di tangan Tuhan. Tuhan melukis engkau di telapak tangannya dan Tuhan berkata engkau berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan sekali lagi untuk Pak Wahyu Kubun, rencana akan masuk ke anggota Dewan. Tuhan berkati dia untuk proyek-proyek bersama Ibu Sinta, semuanya bisa berjalan dengan baik, pembayaran, semua tagihan-tagihan bisa berjalan lancar. Dalam nama Yesus, Pak Frans Angki juga akan ya Tuhan masuk ke anggota Dewan atas perkenanan Tuhan, jalan-jalan terbuka Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan semuanya. Terima dalam nama Yesus. Kami percaya kalau sudah waktunya Tuhan angkat engkau, tidak ada yang bisa menurunkan, tidak ada yang bisa menghambat dalam nama Yesus. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Terima dalam nama Yesus. Malam ini Tuhan berkati juga Bu Sinta, memberikan kekuatan kesehatan, Tuhan pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan berkati kebaktian malam ini, berkati kebaktian besok pagi ya Tuhan. Berkati kebaktian sepanjang minggu ini, berkati kebaktian sepanjang bulan ini, berkati kebaktian sepanjang tahun ini. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari Tuhan berkati Ibu Ongkyo Kim, pulihkan sembuhkan dia. Juga Tuhan Pak Yanto, pulihkan sembuhkan dia ya Tuhan. Pulihkan juga ya Tuhan dalam nama Yesus. Sahabat-sahabat kami yang dalam pergumulan yang juga sakit, sembuhkan mereka hari ini. Ibu Desi, pulihkan sembuhkan dia. Ibu Linda Effendi, pulihkan sembuhkan dia. Terima kasih semua yang hadir malam ini sudah terima mujizat, sudah terima kemenangan, sudah terima pertolongan. Berkati anak-anak kami Yohan Sini James ya Tuhan, bawa lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Terima kasih berkati juga hamba-Mu, persiapan pelayanan ke depan. Kami percaya bersama dengan Pak Jonathan dan Ibu Magdalena kuasa mujizat ajaib terjadi dan Tuhan bukakan sumber-sumber untuk bisa membackup pelayanan ini, untuk membawa belas kasihan Tuhan bagi orang-orang yang sangat menderita. Kami percaya Tuhan sudah melakukan itu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Bapa, Anak, Kudus
berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Memberkati Tuhan anak Pak Lukis hari ini yang berulang tahun juga. Oh Tuhan, anak Kendi bersama dengan Ibu Ingrid. Rahasia salib memberkati mereka, biarlah kebahagiaanmu memenuhi mereka mulai malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kuasa. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, sampai berjumpa lagi. Selamat malam, terima kasih Pak John. Memberkati Pak Wompir, Bu Meli. Makasih banyak Pastor John, firman Tuhan ya. Bu Rosalim, selamat sore. Bu Linda. Bu Indriani, Bu Pak Meli. Bu Indri. Pak Angki, Amin. Pak. Ya, Pak Yonatan, Bu Ibu Magdalena. Magdalena, Salam buat Bu Ingrid Bu ya. Magdalena, salam. Ya. Pak Wongkir. Anak-anak semua, amin. Terima kasih. Bu Weli, Pak Angki. Ibu Sinta, Bu Amin. Marta. Ya, puji Pastor Tuhan. John. Praise the Lord. Pastor John. Ya, Pak Darmawan. Sorry, ada sedikit yang tadi kan saya ada kenal sama teman kan, mau saya injili. Ada sedikit yang mau saya tanya, boleh? Awak minta Boleh, waktu boleh. sedikit. Ya, Boleh. kan. Ya. Sedikit saja Pak. Gini Pak, dia kan masalah apa ini Trinitas dengan Onesis ini Pak, Onesis ada Trinitas, Onesis sama apa itu kan ada tanya ke saya gini. Kan kemarin kan saya banyak belajar juga dari pastor menerangkan yang penting dibaptis itu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sudah sah. Nah, ya kan, tapi dalam beberapa gereja yang cukup terkenal di Indonesia yang resmi oleh pemerintah Indonesia itu mereka membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, terus ada belakangnya lagi Pak, yaitu Tuhan Yesus Kristus Pak, gitu Pak. Jadi itu kan menganut Onesis gitu kan. Jadi dia ditanya ke saya, itu gimana yang benar menurut Alkitabiah. Jadi saya bilang wah itu saya kurang paham itu. Katanya dia lihat sendiri kan ini orang yang baru mau belajar Pak, mau belajar mengenal tentang pengenalan Kristus dalam kehidupannya, tentang salib juga, tentang baptis juga. Jadi katanya beberapa dia kan seperti mohon maaf saya buka sedikit lah, seperti halnya gereja Mawar Sarun Philip Mantova kan. Jadi Pastor Philip Mantova kan selalu mengharuskan orang yang bagi siapa yang belum dibaptis selam dulunya baptis percik harus ikut lagi supaya baptis selam kan. Nah, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, tapi belakangnya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berarti dia sedangkan dia dalam pengakuan imannya Trinitas Pak, tapi dalam pelaksanaannya dia Onesis Pak. Onesis gitu Pastor. Jadi mereka bingung Pak. Terus yang kedua juga GBI kan. GBI kan juga jemaatnya juga sangat banyak kan, Gereja Bethel Indonesia kan, yang pendeta Abraham Rubin Adi Abraham kan, sama GPDI Pak, GPDI. Mereka kan penganut imam mereka kan Trinitas kan, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kan. Tapi belakangnya ada yaitu Tuhan Yesus Kristus gitu. Sebenarnya yang ditanyakan kalau kritikan-kritikan ini kan dibaca oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan, jadi membuat mereka pemahaman mereka itu terhadap Kristen menjadi mengambang gitu Pastor. Jadi kayak tadi saya diajak bicara kan, saya bilang ya yang penting dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sudah sah itu, saya bilang. Iya betul, tapi coba kamu perhatikan baik-baik. Di belakangnya yaitu ada kata yaitu lagi. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Philip Mantova kan dia dia punya formula GMS itu kan Trinitas. Tapi dalam pelaksanaan baptisannya itu Onesis Pak. Onesis Pak, termasuk juga GBI dan GBDI. Nah, jadi yang kritik ini saya bilang ini kan hanya sekelompok gelintir pastor kan, seperti Pastor MGM ya, baru Pastor Esra Soru. Ya, Esra Soru itu hanya sedikit saja. Mereka selalu, saya tadi ada bilang juga, tapi mungkin salah atau benar, mereka selalu melihat hitam dan putih. Jadi saya bilang, itu nggak usah terlalu dipersoalkan. Mau Onesis kah, mau Trinitas kah, yang penting
kita percaya kita punya Tuhan Allah Tritunggal di dalam satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. 3 jadi satu, satu jadi satu. Saya bilang gitu, Pastor. Cuma yang ditanyakan ke saya kan kurang tidak belajar secara mendalam teologi kan. Sekarang kan banyak sekali diperdebatkan, Pak. Jadi orang itu tanya ke saya kan ingin dengar pendapat Pastor mengenai pandangan Alkitabiah tentang yang benar itu onesis kah, Trinitas, Pak? Yang terus apakah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah selesai titik? Berarti sudah oke? Atau ada belakangnya yaitu Tuhan Yesus Kristus, Pak? Gitu. Seperti yang diajarkan oleh beberapa gereja besar yang sudah jemaatnya sudah jutaan benih, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih banyak. Ya, jadi Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Bapa itu adalah pencipta. Dan Yesus, anak itu anak Allah, ya, itu adalah penyelamat, ya, penebus dosa umat manusia. Lalu Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran, ya, yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat, ya, bahwa siapa Bapa itu? Bapa itu adalah Tuhan itu sendiri, ya. Kita menyebut dia adalah Bapa, ya, menyebut Tuhan itu Bapa kita, suatu. Sementara Yesus, ya, Yesus itu adalah anak sendiri, ya, anak Allah. Jadi dia disebut anak Allah, dia juga disebut anak manusia, yaitu Yesus. Dan Roh Kudus itu adalah, ini bicara tentang bagaimana manifestasi karunia-karunia roh ini, saudara. Jadi ini dia yang terjadi, saudara. Jadi itu Bapa, Anak, Roh Kudus, itulah Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kalau kita mau untuk memahami itu Trinitas dan Onesis itu dia satu, jadi 3 di dalam satu. Jadi 3 pribadi di dalam satu yang kita kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu saudara sekalian, jadi nggak usah bingung, ya. Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sudah benar, saudaraku. Jadi kita coba uraikan, ya. Jadi siapakah Bapa itu? Ya, Bapa itu adalah Tuhan sendiri, ya. Lalu kemudian siapakah Anak itu? Anak itu adalah Yesus sendiri, ya. Dan siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus, Christ atau Kristus, itu artinya yang diurapi. Sampai sini paham ya, Pak Darmawan, ya? Christ itu artinya diurapi. Kalau Tuhan itu kurios, jadi Tuhan itu Almighty God. Jadi dia penguasa langit dan bumi. Karena dia penguasa langit dan bumi, karena dialah yang menciptakan semuanya. Dan semua ada dalam kendali dia. Setelah bumi jadi rusak oleh karena manusia berdosa, maka giliran yang kedua, yaitu Yesus. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita semua. Nah, setelah dia tebus kita semua, maka dia bilang sebagai pengganti dia yang akan datang untuk meneruskan karyanya, yaitu Roh Kudus, ya. Roh Kudus, makanya kita perlu sekali yang namanya pengurapan itu. Pengurapan untuk bisa membebaskan dari semua belenggu-belenggu, ikatan-ikatan, dan pengurapan itulah yang bisa mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa memahami kitab suci dengan baik. Ya, meskipun orang belajar teologi, ya, tapi kalau dia tidak mengalami pengurapan Roh Kudus, artinya baik dia mindsetnya ini tidak berubah oleh pembaruan, yang membarui itu kan Roh Kudus, memperbarui. Itu kalau tanpa urapan Roh Kudus tidak akan pernah bisa, ya. Nah, karena untuk mengerti rahasia-rahasia firman itu begitu dalam sekali. Jadi itu dari saya, Pak Darmawan, jadi tidak usah bingung. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itulah Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kita lihat tadi saya sudah sampaikan, Bapa itu adalah pencipta alam semesta. Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Tuhan, ya. Tuhan sang pencipta itu, ya, yang kita percaya. Kita akui dia sebagai Almighty God. Dan kemudian Anak, ya, siapa Anak itu? Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1 itu, ya, di ayat yang ke-11, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kamu. Siapa manusia yang diam di antara kamu? Allah menjelma menjadi manusia, itu Yesus Kristus. Dan kemudian yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu Christ, artinya yang diurapi.
Jadi ketika Yesus itu dia naik ke sorga, maka saat itulah hari Pentakosta dimulai pada hari yang ke-50 dan Roh Kudus dicurahkan sehingga mereka bisa berjalan dalam kuasa Tuhan, ya. Jadi itu kita butuh yang namanya pengurapan Roh Kudus. Kristus, ya, itu artinya yang diurapi. Jadi diurapi untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di akhir zaman itu, ya. Dan itulah yang kita perlukan di hari ini. Ya, begitu dari saya, Pak Darmawan. Jadi berarti nanti kalau misalnya ada yang tanya kan, ya kan seperti tadi saya ditanyakan. Berarti segelintir dari kelompok-kelompok yang mengatakan bidat, ya, ajaran-ajaran itu bidat, berarti itu tidak benar, ya, Pastor. Berarti apa yang diajarkan oleh gereja-gereja besar itu sudah benar, ya, sudah sesuai Alkitabiah, ya, Pastor. Karena kan dia mendengarkan dari Pastor beberapa kritikan mereka itu, katanya termasuk Vive itu mengatakan bahwasan sekarang Indonesia punya gereja banyak yang bidat. Bidat itu kan artinya kan sesat, ya, Pak Pastor kan. Nah, tapi yang herannya dia mengatakan kenapa orang yang sudah punya pengikut banyak seperti halnya Pastor Philip Mantova, dia tidak memberikan penjelasan, mengklarifikasi bahwasan apa yang dituduhkan oleh sekelompok apa itu yang mengatakan mereka bidat, itu kan harusnya dikonfrontir kan, supaya orang yang belum mengenal Kristus kan, seperti yang mereka lagi belajar, bisa tahu sebenarnya pahamnya betul itu paham Trinitas atau onesis, Pak. Onesis gitu, dia tanya saya gitu. Nah, jadi makanya saya bilang sebenarnya Trinitas dan onesis itu sama, asal jangan saksi Yehova aja. Baru sama satu lagi yang apa itu, ada satu lagi yang tidak mengakui Trinitas itu, ada satu lagi utri apa itu, asal jangan itu, saya bilang. Masalah onesis tetap apa itu gak ada masalah, ya, Pak, ya. Tetap sesuai Alkitabiah, ya. Nah, karena lagi gencar-gencar, Pak, dia lagi belajar itu di YouTube kan, dikritik, katanya kamu sebenarnya kamu sembah itu onesis atau Trinitas. Saya bilang Trinitas lah. Ya, pemahaman iman kita ya Trinitas. Nah, tapi dalam kesehariannya itu diklaim belakangnya itu ya itu lagi Tuhan Yesus Kristus. Berarti onesis. Nah, terus nggak ada klarifikasi dari gembala-gembala yang memegang jemaat yang jutaan itu, nggak ada keluar kasih klarifikasi. Jadi kan ini kalau kita mau menyampaikan firman supaya orang lain, sebenarnya yang tanya ini orangnya rata-rata sudah kenal, sudah sekolah di sekolah Kristen. Nah, cuma dia belum ikut Tuhan. Cuma satu sisi dia ingin tahu apa pandangan Alkitabiah tentang Trinitas atau onesis. Tapi seperti yang tadi Pastor ajarkan, saya sudah ngerti, nanti bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak, ya, atas pencerahannya, Pastor. Yang saya jelaskan tentang Trinitas itu, ya. Jadi Trinitas 3 di dalam 1, ya. Jadi seperti saya ini kan, kalau saya di rumah sebagai bapak, ya, untuk anak-anak, kalau saya di gereja sebagai pendeta, ya, bagi jemaat. Kalau saya di kampus atau di sekolah, saya sebagai guru atau dosen bagi murid-murid. Paham, ya? Atau bagi siswa atau mahasiswa. Seperti itulah. Jadi orangnya satu, tapi punya 3 fungsi. Kapan dia berfungsi sebagai bapak? Pada waktu dia ada di rumah. Kapan dia berfungsi sebagai pendeta? Pada waktu dia di gereja. Kapan dia berfungsi sebagai dosen atau guru? Pada waktu dia berada di sekolah atau kampus. Bisa paham, ya, Pak Darmawan, ya? Paham, betul. Ya, oke. Jadi jangan kita bingung. Nah, ini kadang-kadang setan ini dia bikin orang jadi bingung gitu. Nah, ini tujuannya supaya melemahkan orang percaya. Padahal Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Nah, cuma memang sangat disayangkan teman-teman yang sebagai gembala ini kadang-kadang mereka tidak bisa klarifikasi. Nah, itu karena mungkin satu mental mereka tidak siap untuk bisa berargumen dengan orang-orang yang kritik mereka ini teologi. Saya paham, ya, karena memang mereka bukan latar belakang teologi, ya kan? Mereka itu kan dari sekuler tiba-tiba masuk dalam pelayanan karena ada satu karunia tertentu Tuhan pakai sehingga dia berjalan sampai hari ini. Nah, cuma kalau untuk mereka berargumen, berapologet dalam bahasa teologi, berapologet, nah itu mereka tidak siap. Mental mereka tidak siap sehingga mereka tidak berani mengklarifikasi sehingga itu menyebabkan jemaat itu bingung mana yang benar ini. Makanya bingung. Makanya perlu CLCC ini hadir, ya, supaya kita bisa
bisa Ya. mendapatkan pencerahan. Kalau nggak begitu nanti bingung juga, nanti teman-teman nanti pada malam juga bingung ya. Makanya, Ya, justru makanya kita saya belajar Alkitab senang itu kali dengan bisa baik. belajar sama pastor. Ya, Saya ya. bilang sama orang yang tanya itu kan, nanti malam saya tanya sama gembala gereja CLCC, apa pandangan Alkitabiah, nanti besok saya jelaskan. Ya. Saya bilang gitu, karena beliau pasti tahu betul. Makanya dia bilang, kok dibilang bidat? Dia tanya saya, bidat itu apa? Saya juga pertama bingung juga, apa itu bidat ya. Setelah saya cari, rupanya bidat itu adalah ajaran yang menyimpang. Nah, gitu. Makanya dia bilang gitu kan. Nah, iyalah, saya sudah ngerti. Terima kasih banyak penjelasannya, Pastor. Ya, Tuhan Tetap berkati semangat pelayanan ya Pastor. teman-teman semua. Terima kasih buat waktunya ya, sudah mendengarkan pertanyaan Pak Darmawan dan jawaban dari saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai kita berjumpa lagi besok Selamat pagi. beristirahat Pak John. Ya, Bro Salin, sampai jumpa nanti malam ya. Sampai jumpa. Ya, God bless you all. Bye-bye. Ya, God bless you. Ya, bye. Tuhan berkati semuanya, Bro Salin. Ya, Salam untuk Pak Ya, Boy. sama-sama Pak Darmawan. Ya, Ya, terima kasih banyak. Bu Indriani. Salam untuk Ibu Gembala ya, Pak Ya, Pastor John. pasti saya sampaikan. Terima kasih Bu Indriani ya sudah mengkoordinir pada malam ini. Terima kasih Bro Salin, Pak Darmawan, teman-teman semua. Pak Frans Angki, salam buat keluarga semua ya. God bless you all. Terima kasih semua. Bye-bye. God bless you all. Ya.